Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari. Di sini saya ingin menampilkan video yang berisi tentang proses terjadinya mola hidatidosa atau yang sering disebut dengan hamil anggur. Ada yang nanya, hamil anggur itu apa ya, Dok? Kok hamil di dalam perut ada anggur? Emang benar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering saya terima. Dan karena kasus ini juga jarang, saya menyarankan kita lihat video berikut ini. Jadi hamil anggur ini sejujurnya kasus yang cukup jarang. Jadi hamil anggur ini intinya adalah suatu kehamilan yang abnormal, di mana mestinya sel telur ketika bertemu sel sperma, dia berkembang menjadi janin dan plasenta. Ini tidak berkembang ke sana, tetapi karena ada masalah kromosom, masalah genetik, akhirnya dia berbentuk kista-kista kecil atau bulat-bulatan kecil, bisa disebut anggur atau kayak kolang-kaling. Dan itu tidak normal. Nah, hamil anggur pun ada dua macam. Ada yang hamil anggur yang utuh, jadi semua isinya tuh kayak gelembung-gelembung, kayak anggur lah, bulat-bulat begitu ya. Kayak kolang-kaling bisa kita bilang. Ada juga yang parsial sebagian. Sebagian ada anggur, kayak anggurnya begitu, sebagian lagi janin. Tapi umumnya biasanya janinnya berkembangnya tidak normal itu. Dari awal terjadinya kehamilan, mestinya dia jadi janin dan plasenta, ini tidak jadi ke sana. Nah, kira-kira apa yang men-trigger itu? Salah satunya adalah usia kehamilan ibu. Jadi kalau ibu usia hamilnya agak rada tua, mendekati 40 atau bahkan 40 lebih, ataupun dia hamil remaja di bawah 20 tahun, itu potensi untuk hamil anggur menjadi lebih tinggi, yaitu memang masalah kromosom ya, genetik. Jadi makanya dibilang usia yang ideal untuk hamil, usia reproduktif yang ideal itu kurang lebih 20-35 tahun. Biasanya dari USG. Jadi setelah kehamilan 1,5 bulan, 7 atau 8 minggu mendekati 2 bulan, kalau dokter tidak melihat adanya janin di dalam rahim melalui USG, bahkan dia melihat kayak ada gambaran bulat-bulat, ada yang bilang kayak anggur, ada yang bilang kayak kolang-kaling seperti itu, atau kista-kista kecil, kita mencurigai itu hamil anggur. Untuk memastikan itu kita periksa lab ya, hormon kehamilan itu meningkat tajam. Biasanya dia akan ngelihat perutnya itu akan lebih gede dibanding ukuran yang lainnya. Contohnya dia hamil 2 bulan. Biasanya hamil 2 bulan tuh perut belum terlalu buncit. Ini kok dia sudah mulai kelihatan penuh nih perut bagian bawahnya. Kedua, kadang-kadang bisa disertai dengan adanya keluar flek-flek. Atau si keluar tuh anggurnya kayak bulat-bulat. Nah, seperti itu dia pasti ke dokter. Jadi ketika seorang ibu hamil dan ternyata dia menderita hamil anggur atau mola hidatidosa, dia terlambat, dia nggak periksa dan segala macam, ternyata molanya atau hamil anggurnya itu makin besar di perutnya, itu resiko kekambuhan bisa lebih besar dan ditakutkan hamil anggurnya itu bisa berubah menjadi suatu penyakit ganas. Ada istilahnya penyakit trophoblas gestasional. Itu akhirnya yang tadinya sebenarnya dia cukup dengan dikuret untuk mengosongkan rongga rahimnya, tapi kalau sampai terjadi penyakit trophoblas ganas seperti itu, kemungkinan besar rahimnya harus diangkat. Apa yang terjadi? Ya tentunya dia tidak akan bisa hamil lagi. Makanya buat teman-teman yang kira-kira punya potensi atau ragu, ada bleeding, kok ada kayak gelembung-gelembung, atau dia hamil terlalu muda, ataupun dia hamil terlalu tua, begitu tahu hamil, segera periksa sama dokter. Kalau dokter suruh balik 2 minggu, balik 2 minggu. Kadang-kadang kan pasien karena sibuk mungkin, karena macet, dia tunda-tunda, takutnya ketika itu terjadi, tentunya penanganannya tidak akan seoptimal kalau kita tahu lebih awal. Jadi kalau sebelumnya dia hamil anggur,
Apakah kehamilan berikutnya bisa lagi hamil anggur? Jawabannya bisa, dan kansnya lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya riwayat hamil anggur. Makanya biasanya orang kalau setelah hamil anggur, itu kan salah satu caranya tuh dikuret tuh. Dibersihkan rongga rahimnya, kemudian hormon kehamilannya tuh diperiksa terus tuh. Sebulan sekali diperiksa, dan dia tidak boleh hamil dulu sampai paling nggak 1 tahun. Begitu hormon kehamilannya sudah turun, baru dia boleh hamil. Karena kalau umpamanya belum, dia hamil lagi, takutnya dia hamil anggur lagi. Yang membuat kemungkinan hamil anggur ini besar terjadi kan usia kehamilan. Jadi ada baiknya buat teman-teman perempuan yang mau hamil, sebaiknya itu jangan terlalu menunda-nunda dan jangan juga terlalu cepat. Jadi yang ideal itu setelah 20 tahun sampai kurang lebih 35 tahun. Nah gimana nih kalau umpamanya ternyata ada yang nikah 19 tahun udah dikawinin, atau umpamanya dia baru nikah setelah 35 tahun, atau anak kedua 35 tahun. Ya tentunya di awal-awal kehamilannya itu dia harus memeriksakan kehamilannya secara intensif. Supaya kalau begitu ketahuan, sebelum hamil anggurnya itu makin banyak, bisa segera langsung diobati sama dokter. Karena semakin besar kehamilan, risikonya semakin besar buat si ibu itu.